Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami RDV Indoprint bersama Ardi. Kali ini kita akan membahas printer Epson PLQ20 dari kerusakan, terus penanganannya, penggantian spare partnya. Terus saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip, like, komen, dan subscribe di bawah. Jangan lupa kunjungi websitenya untuk belanja spare part di kami, dan buat teknisi silahkan beli. Tapi kalau buat user, jangan coba-coba bongkar, nanti nggak terima pasang. Oke, kita saksikan videonya. Check it out. Oke, kali ini kita akan menangani kerusakan printer Epson PLQ20. Rusaknya ini adalah hasil tulisannya putus-putus. Dan ada bercak-bercak hitam kotor. Jadi ini kita kasih tahu apa aja yang harus diganti dan bagaimana cara menggantinya dan di mana beli spare partnya. Oke, kita langsung aja. Yang kita siapkan itu adalah harus kita siapkan ada obeng min, obeng plus, dan tang, ada kuas untuk pembersih. Kita langsung bongkar aja cara ngebongkarnya, dan jangan lupa dites dulu printernya. Oke, cara self testnya kita pertama kita pastikan cek dulu pitanya sudah aman semua, udah terpasang dan kabel power sudah terpasang, dan kita kondisi printer mati, kita tekan F1 dan F2 secara bersamaan dan power on sampai dengan bunyi indikatornya, bunyi 2 kali beep. Nah, kita siapkan kertasnya, lalu masukkan kertasnya. Tunggu sampai ngeprint. Nah, di sini ada pilihan bahasa, lalu tekan F2 untuk yes. Di sini ada panduannya ya. Jadi tinggal ngikutin petunjuknya aja. Dan kita tunggu sampai selesai self testnya. Buat teknisi boleh membongkar, tapi kalau buat yang baru pertama kali atau teknisi printer-printer biasa, jangan coba-coba untuk membongkar, karena printer passbook ini berbeda dengan printer-printer yang lain ya guys. Jadi jangan terima bongkar, nggak terima pasang. Kita banyak sekali menemukan kasus seperti itu. Oke, ini dia udah ada hasilnya. Dan hasilnya itu putus-putus, hampir nggak bisa terbaca. Di sini ada black hitam juga, ada bercak-bercak hitam, dan ini mengindikasikan itu permasalahannya dari head, print headnya. Oke, sekarang kita udah self test dan hasilnya seperti itu, dan sekarang kita lanjut pembongkaran dan penanganannya. Pertama-tama kita angkat yang warna biru di sebelah sini, didorong ke belakang sampai bunyi, sampai kunci. Lalu kita buka pitanya. Dan kita gunakan obeng plus. Kita cara ganti headnya langsung mudah, cukup membuka 2 baut saja. Oke, ini si headnya. Dan kita cabut 2 kabel di belakangnya. Di sini ada 2 kabel di belakang sini, besar dan kecil dia nggak akan tertukar, jadi santai aja. Meskipun itu ya penting kita hati-hati saat masangnya, karena takutnya ngelupas di bagian belakangnya. Nah, ini fungsinya ini buat lebih tekanan ke si kabelnya ke sini, supaya tekanannya nyampe ke spool. Tolong diperhatikan baut-bautnya buat para teknisi, harap disimpan dan dipasang kembali, bukan dibawa pulang. Karena teknisi itu banyak sekali koleksi baut. Bongkarnya 5, pasangnya cuma 4. Nah, itu dia. Itu berbahaya tuh, jangan dibawa pulang tuh. Oke, ini dia headnya, udah kita bongkar. Dan head ini terdiri dari berbagai macam. Ada roller. Dan di sini itu ada, di dalamnya itu ada spool, ada pin guide. Jadi di dalamnya ini ada jarumnya juga. Jadi yang buat nulis intinya itu dari sini semua.
Dan yang menyebabkan tadi itu bercak hitam dan putus-putus, kalau putus-putus itu dari jarumnya, dan jarumnya itu ada dalam kecil-kecil banget, ini ada 24 pin ya. Kalau belum berpengalaman, tidak disarankan untuk membongkar atau mengganti jarum sendiri. Video cara mengganti jarumnya nanti kita akan kasih tahu. Untuk saat ini kita hanya kasih tahu cara mengganti head dan mengganti si roda ininya ya. Oke, kita sudah bongkar dan ini kita udah pisahkan antara si roller dan si headnya, udah kita buka seperti ini. Dan kita di sini ada dua model roller sebetulnya untuk Epson PLQ 20 sendiri. Nah, di sini perbedaannya itu ada dua, ada yang bisa diganti, ada yang tidak ya. Kalau ini yang bisa diganti nih, tandanya itu di sini tuh nggak ada titiknya. Kalau yang bisa diganti itu di tengahnya itu ada titik as kayak gitu. Jadi ini yang menyebabkan kotor, bercak hitam kayak gitu. Dan kalau kelamaan dipakai seperti ini, dipaksakan, itu mengakibatkan kayak jarum-jarum tadi tulisannya putus. Itu karena kesalahannya kelamaan tidak mengganti si rollernya ini, jadi jarumnya ikutan putus. Satu itu. Terus kedua, karena salah penggunaan consumable biasanya, atau enggak dia terlalu dipaksakan ngeprint yang tebal-tebal, biasanya bold kayak gitu. Karena emang kan ini kan tujuannya kan buat ngeprint buku tabungan, buat transaksi. Ini kita akan ganti si rodanya. Oke, rodanya kita ada jual di The Crispy, ada linknya ya di link website kita. Nanti silahkan beli di situ. Harganya itu murah kok, antara 50 sampai dengan 100 ribu. Kalau yang ada di dukannya tuh lebih mahal, itu 150-an ribu. Dan itu dijamin original dan berkualitas, bergaransinya 1 bulan. Oke, kita bongkar aja. Cara bongkarnya kita gunakan obeng min, kita agak masukkan paksa sedikit di sini dan diputar ke kiri setelah masuk sambil ditahan tentunya. Nah, ini sudah lepas nih, udah terpisah si rodanya, ini udah rusak ya karet-karetnya ya. Karetnya udah nggak ada ya ini ya. Nah, ini yang barunya nih. Perbedaannya sangat jauh. Oke, jangan lupa bersihkan dulu dari sisa-sisa keraknya. Dan kalau bisa ininya dikasih pelumas ya, dikit aja, jangan banyak-banyak di lakernya sini, tidak boleh berlebihan. Lalu kita pasang kembali si rodanya. Cara pasangnya ini harus posisinya harus datar, harus rata semua. Dan ini perbedaannya ada yang datar, ada yang setengah bulat ya ininya. Nah, kalau yang datar, yang rata ini buat di bagian belakang, jangan sampai tertukar. Jadinya gini nih. Nah, pastikan presisi dulu semuanya rata. Oke, setelah rata kita baru tekan menggunakan ujung obeng atau palu atau apapun, tapi jangan palu yang besi, palu karet. Jadi kita tekan di sininya, dipukulin dikit-dikit, perlahan biar rata. Oke, ini udah rata nih kayak gini nih. Sambil dicek kembali, pastikan posisinya udah rata semua. Ini udah rata semua nih. Oke, ini kalau udah rata kita tinggal pasangkan kembali ke si print headnya. Kalau bisa, kalau sininya kotor, biasanya tuh di sini banyak kerak-keraknya, dicuci dahulu aja, dibersihkan semuanya dari kerak-kerak kotoran yang nyangkut dalam. Biasa menggunakan thinner atau bensin atau apapun itu, atau sikat gigi, disikatnya sampai bersih, sampai mengkilat lagi. Dan ganti jarumnya nanti next video ya kita buatin ya. Ini saat ini kita skip ya, bikin repair jarumnya. Kita ganti rodanya aja. Seperti saya bilang tadi, hati-hati untuk masang kabelnya yang warna biru ini. Jadi pelan-pelan masukinnya, takut si kabelnya itu ngelupas. Kalau ngelupas agak repot ngebongkarnya.
Tapi kita juga ada kok jual kabelnya, tenang aja. Semua spare part Printrap sampai ke-20 kita ready. Dan dijamin original, bergaransi. Kita masukkan kembali pelan-pelan, takutnya si kabel lipat-lipatnya ini pada patah, jangan terlalu ke kanan juga. Oke, udah terpasang semuanya, udah normal. Oke, tutup covernya. Gunakan kertas HPS yang kosong, yang bersih ya, biar kelihatan si bercak hitamnya ini masih nimbul lagi atau sudah hilang. Nah, ini kan masih ada kurang jelas nih. Padahal kita udah ganti si karetnya. Nah, itu ada setelannya. Jadi buat nyetel ininya itu ada setel tebal tipisnya itu dari si roller tadi. Nah, kita buka di sini. Ini bisa di setel tebal tipisnya si hasil tulisannya, mau pekat. Kalau lebih pekat biasanya lebih boros ke pita, tapi kalau terlalu tipis juga biasanya kurang jelas hasilnya. Kita coba naikkan sedikit aja, itu paling setengah mili gitu buat naikinnya. Kita coba dulu. Nah, ini kan udah jelas berbeda dengan yang tadi nih. Oke, kita sudah selesai dan ini hasilnya sudah kembali normal seperti semula, udah seperti baru lagi hasil printnya. Ini yang sebelumnya yang acak-acakan, yang nggak jelas dan ada bercak-bercak hitam. Kita servis si headnya, sudah kembali normal kembali, si tulisannya udah bisa siap digunakan. Tidak perlu menyeting apapun karena kalau pingin nggak ribet udah cukup ganti satu headnya satu blok. Itu udah bisa langsung satu blok, itu langsung tanpa bongkar-bongkar ya, cukup bongkar 2 baut aja. Kita juga ada jual headnya yang utuh satu blok, cuman harganya lumayan, itu di 1 juta ke atas untuk yang compatible. Kalau yang originalnya itu di 2.400.000-an. Kita ada 2 versi, jadi antara original dan yang made in China itu sih tergantung dari pemakai ya. Kalau menurut saya dari kualitas itu nggak beda jauh sih, cuman harganya beda jauh karena si Epson yang original itu dia dapat toolkitnya, dapat plastik flapernya, dia dikasih. Kalau yang Cina itu hanya head only. Dan kita juga memberikan garansi 1 bulan. Mungkin toko-toko lain jarang lah ya yang memberikan garansi 1 bulan. Untuk head kita kasih garansinya full 1 bulan. Kalau ada apa-apa bisa tuker baru juga. Itulah keistimewanya di kita. Kantor kita ada di Semarang, Sumedang, Bekasi, Surabaya. Silakan merapat ke kantor-kantor kita, hubungin kita, ada di bawah kontak personnya. Oke, mungkin cukup sekian panduan dari kami. Semoga bermanfaat video dari kami. Terus ikuti channel kami, jangan lupa ya like dan komen, subscribe di bawah. Bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video kami yang terbaru, supaya kami tetap terus berkarya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.